Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Madri. Saya merupakan CPNS tahun 2024 yang ditempatkan di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, jurusan Bisnis Pertanian, program studi Agribisnis. Saat ini, saya sedang mengikuti Latsar yang diadakan oleh PPSDM Regional Bukit Tinggi. Apakah teman-teman tahu apa itu Latsar? Latsar adalah latihan dasar yang diberikan kepada peserta calon pegawai negeri sipil sebelum ditempatkan di instansi masing-masing. Tahun ini, Latsar dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan belajar mandiri atau MOC, kemudian distance learning, yang ketiga ada habituasi atau praktek langsung di instansi, dan terakhir adalah klasikal. Nah, di sini kita akan fokus berbicara tentang distance learning. Distance learning ini juga terbagi menjadi dua macam metode. Yang pertama itu metode sinkronus, kemudian yang kedua metode asinkronus. Nah, apa itu metode sinkronus dan apa itu metode asinkronus? Apa kelebihan dan kelemahan dari kedua metode ini? Sinkronus adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka melalui daring menggunakan aplikasi Zoom. Kelebihan dari metode sinkronus ini, yang pertama, pelajaran dilakukan secara interaktif yang diberikan atau difasilitasi langsung oleh fasilitator. Nah, dengan cara ini kita juga lebih bisa komunikatif antar peserta yang satu dengan peserta yang lain. Kita bisa saling bertemu dari berbagai instansi. Kemudian kelebihan yang ketiga, ilmu yang kita pelajari itu juga lebih maksimal. Namun, metode sinkronus juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, itu waktu yang terbatas. Sehingga untuk tanya jawab dengan fasilitator juga terbatas itu. Kemudian, yang kedua, jaringan internet. Karena kita menggunakan jaringan, sehingga pada saat jaringan jelek, kegiatan diskusi akan terhambat. Kemudian, metode selanjutnya adalah metode asinkronus. Metode asinkronus adalah metode pembelajaran secara mandiri yang dibekali dengan materi-materi yang bisa kita unduh di dalam website Swajar ataupun Kolakjar yang disediakan oleh panitia CPNS. Metode asinkronus mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, itu materi sangat lengkap, mulai dari agenda 1 sampai agenda 4. Semua materi itu sudah tersedia dan tinggal kita download melalui aplikasi yang sudah disediakan. Kemudian materi yang diberikan mudah dipahami karena selain modul juga ada PowerPoint terkait modul tersebut. Kemudian juga ada penjelasan video yang diberikan oleh fasilitator yang bisa kita tonton melalui link YouTube. Kelebihan selanjutnya adalah kita juga bisa belajar secara fleksibel dimanapun dan kapanpun, mau di rumah, mau di kantor. Kita diberikan kebebasan untuk belajar secara mandiri. Namun, metode asinkronis ini juga memiliki kekurangan, di mana karena kita belajar secara mandiri, jadi pada saat kita mempelajari materi dan kita bingung, kita tidak bisa bertanya kepada siapapun. Metode ini juga memiliki kelemahan di mana pembelajarannya yang membosankan, karena kita belajar secara mandiri sehingga tidak ada lawan bicara kita. Dengan materi yang sangat banyak, belajar secara mandiri ini bisa bersifat membosankan. Pada agenda 1, kita belajar tentang wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer, dan sikap-sikap bela negara yang perlu diterapkan oleh peserta Latsar dengan fasilitator Bapak Afriendra SHMH. Materi yang diberikan sangat interaktif sehingga peserta Latsar mudah memahami bagaimana cara pandang kita melihat suatu bangsa. Kemudian, isu-isu terkini yang bisa berdampak negatif terhadap negara kita. Kita juga dibekali sebagai calon aparatur sipil negara untuk bisa bersikap berdasarkan kepada nilai-nilai yang diberikan, yaitu nilai-nilai bela negara. Berikut adalah review dari materi agenda 1. Oke, sekian review dan pengalaman belajar saya melalui distance learning ini. Meskipun metode distance learning ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, kita dapat mensiasatinya secara bijak. Sehingga materi yang direncanakan oleh PPSDM terlaksana dengan baik dan bisa diterapkan oleh peserta Latsar di instansi tempat dia bekerja nanti. Sekian penyampaian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.